Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran untuk pertemuan ke-11 gitu ya. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan ke-11, kita masih bahas materi. Nanti di akhir perkuliahan, di akhir semester kita akan ada tugas besar. Tapi itu nanti mungkin saya akan bahas di pertemuan 13 atau 14 gitu ya. Oke. Kita seperti yang minggu-minggu lalu, kita akan mengangkat sebuah produk untuk kita analisis apanya nanti kita akan bahas. Oke. Produknya itu adalah ya. Produknya adalah review. Mungkin sebagian udah ada yang tahu, sebagian juga kalau tidak tahu bisa silakan kalian browsing ya, review itu apa. Yang jelas kalau ngelihat dari gambar ini kira-kira review itu apa? Helm dong. Di sini ada produknya, bentuknya helm gitu ya. Karena memang dia adalah helm, bikin helm. Tetapi keunikannya apa? Ini saya akan jelaskan singkat aja biar paham ya, karena ini nanti akan kita bahas produk ini di dalam perkuliahan ini, jadi biar paham. Jadi review itu sebuah produk berupa helm ya. Manfaatnya atau kelebihannya dia bisa gini ya, menampilkan apa yang ada di belakang kita. Jadi kelemahannya kalau orang naik sepeda motor itu kan ada spion kanan dan spion kiri, tetapi nggak ada spion belakang. Kalau mobil ada. Nah ini adalah penggantinya di sana. Jadi dia ini kalau bisa dilihat ya di sini. Nah ini ada kayak two-way mirror warna putih ini. Nah yang ini, nah dia itu akan memasukkan cahaya. Jadi dia akan masuk. Terus ada channelnya, kayak ada terowongan buat mantulin gitu ya. Terus di atas sini nanti ada pantulannya. Jadi ini nggak pakai listrik, tapi di sini pakai pantulan. Jadi sinar masuk dari belakang, terus ini masuk terowongan gitu ya, mantul-mantul. Setelah itu di sini ada pantulan terakhir ke mata gitu. Jadi pengendara kalau mau ngelihat ke belakang tinggal noleh ke atas seperti kayak lagi bawa mobil tinggal lirik ke atas ada kaca. Nah itu untuk melihat ke belakang, sama konsepnya seperti ini juga. Nah, kelebihannya ini ya seperti yang digambarkan di sini. Kalau pengendara motor itu biasanya ada blind spotnya paling ujung kanan ya gini ya, sama tengah karena emang nggak bisa ngelihat yang persis di belakang kita. Nah, alat ini tuh gunanya supaya bisa melihat seluruh spot yang ada di belakang kita. Sebenarnya kayak gitu sih. Produknya ini sebenarnya sudah dijual, itu udah banyak, udah bukan lagi konsep, udah dijual bebas. Nah, silahkan kalau kalian mau pelajari lebih dalam, kalian bisa browsing gitu. Sekarang kita mau bahas apanya? Bahasnya tentang ya 4P. Istilah 4P tahu ya? Ada product, place, price, and promotion. Kita fokusnya di pembahasan pada produk, yaitu tentang setting the product strategy. Jadi gimana kita bisa membuat strategi tentang produk kita, karena produk itu juga ada strateginya seperti tadi saya bilang 4P. Jadi masing-masing itu akan memiliki strategi sendiri-sendiri. Strategi promosi nanti ada, strategi pricing ada. Kita sudah pernah bahas. Terus habis itu strategi product promotion ya, place, penentuan place seperti apa. Nah, ini kita akan membahas tentang strategi dari produknya itu sendiri. Nah, kita perlu mengetahui ya, di dalam strategi ternyata produk itu secara benefit gitu ya, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah core benefit. Ini supaya tahu ya bagaimana cara ngiklaninnya. Core benefitnya itu apa? Jadi core benefit itu adalah benefit inti dari sebuah produk. Jadi misalnya ada sebuah barang, kalau misalnya benefit intinya itu belum nyampe, maka barang tersebut dikatakan gagal. Contohnya misalnya sebuah barang, nanti kita akan bahasnya. Barang gunanya pensil aja, contoh pensil. Core benefitnya apa? Untuk nulis. Mau dia terbuat dari emas, mau dia panjangnya 1 meter misalnya kayak gitu. Tetapi kalau tidak bisa untuk menulis, maka dia bisa dikatakan gagal untuk menjadi sebuah pensil. Itu sebabnya kenapa core benefit itu yang paling dalam. Kalau bisa, kalau bikin produk itu core benefitnya itu selesaiin dulu, gitu ya. Lalu selanjutnya ada basic product, yaitu tingkatan selanjutnya ya. Selanjutnya adalah expected
product yang diharapkan seperti apa. Augmented itu adalah lanjutannya gitu ya. Potensial ini adalah kira-kira bagaimana potensial dari produk itu bisa dikembangkan. Contoh deh, langsung review aja, pakai review ya. Core benefitnya apa? Safety. Yang namanya helm, core benefitnya adalah keselamatan. Kalau misalnya dia ada cahayanya tadi ya, kayak tadi, bisa juga ada komputernya, bisa nunjukin arah dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya dia kecelakaan terus hancur, dia tidak safety, maka dia gagal sebagai helm. Core benefitnya dulu apa? Gitu ya. Jadi helm ya udah safety-nya. Itu adalah inti dari barang tersebut, benefitnya. Jadi kalau misalnya membuat barang, misalnya kalian membuat helm sendiri, pastikan yang pertama adalah safety-nya gitu ya. Lalu kedua, basic product. Kelengkapannya apa sih yang pasti? Pasti ada shell-nya gitu ya, tempurungnya, visornya, ada strap-nya, udah. Lalu selanjutnya expected-nya, yang diharapkan gitu ya, nyaman dipakai. Terus noise-nya, jadi kendaraan luar itu bisa teredam, yang namanya juga keamanan ya. Jadi kalau misalnya suaranya terlalu kencang juga akan mengganggu konsentrasi. Augmented ini kira-kira yang bisa dikembangkan. Nah, ini review mirror. Ini keunggulan dari review di sini. Jadi dia harusnya sih safety-nya udah beres. Harusnya juga basic-nya udah, expected product-nya udah. Nah, dia bisa augmented-nya review mirror. Sedangkan untuk potensial produknya mungkin bisa kedepannya menjadi smart helm, gitu ya, helm yang pintar, gitu, bisa nunjukin arah dan sebagainya. Gitu. Itu pengembangan produk nextnya. Tapi ingat di sini core benefitnya tetap dia merupakan helm kayak gitu. Oke, seperti itu kalau melihat dari benefit ya, level-level benefit dari sebuah produk. Sekarang kita bahas tentang produk klasifikasi. Macam-macamnya banyak. Pertama dari misalnya durability sama tangibility gitu ya. Oke. Kalau durability itu ya, bisa non durable atau durable. Tahan lama atau tidak tahan lama. Tidak tahan lama berarti sekali pakai ya. Nah, jadi misalnya kayak pembungkus kertas dan sebagainya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, kalau misalnya durable itu bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Lalu kalau tangibility, ada goods, ada services. Di sini kan service yang dimaksud sini kan pelayanan. Kok pelayanan itu kan biasanya dia tidak tangible gitu ya. Pelayanannya tidak tangible, meskipun nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya sepertinya tentang service quality. Tetap ada tangibility, tetapi tangibility yang apa? Nah, itu nanti akan kita bahas di minggu depan. Nah, selanjutnya produk klasifikasi berdasarkan shopping habits-nya. Produk itu kan dibeli orang, shopping. Tetapi pembeli itu juga punya perilaku sendiri. Kita harus cocok dong antara produk kita sama pembelinya. Misalnya convenience good. Nah, ya udah itu barang-barang yang beli di sekitar gitu. Kayak mau beli segera harus ada di sekitar. Shopping goods itu barang yang memang dibeli gitu ya, memang niat untuk dibeli. Kalau spesialisasi goods ini jadi barang-barang yang sangat spesial ya gitu ya. Jadi khusus dia orang nyari itu gitu. Nggak ada lagi yang lain. Lalu ada unsold good. Ini barang yang dimana dia itu ada barangnya, tetapi kita nggak terpikirkan untuk membeli itu. Bukan kita rencanakan gitu ya. Kalau contohnya itu kayak gini. Misalnya keadaannya darurat. Misalnya kayak gimana? Misalnya ada, kita ngomong batu nisan contohnya. Batu nisan dibutuhkan ya pada saat ada orang yang meninggal contohnya. Tetapi kita nggak mengharapkan barang tersebut ada. Bukan gitu ya. Barang tersebut ada gitu. Tetapi kalau kita itu kita nggak berencana untuk membeli itu kecuali itu memang dibutuhkan gitu. Jadi kondisinya darurat, kondisinya ada, barangnya ada, terbeli. Beda kalau sama barang-barang yang lain. Barang-barang yang lain kan kita butuh, memang kita terpikirkan untuk itu, kita beli untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah kayak gitu ya, beda ya. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih tahu bedanya lagi kayak gimana.
Nah, contohnya misalnya kita terapkan ke review ya. Dia masuk tangibility dan durability-nya seperti apa? Dia masuk yang durable goods. Karena dia bisa berkali-kali pakai ya. Jadi bisa dipakai ya helm gitu ya. Tapi dia masuknya shopping habits-nya apa? Specialty goods. Karena dia barang-barangnya atau fungsinya gitu spesial khusus buat pengendara motor. Mungkin ini untuk orang yang touring gitu. Bukan sembarangan orang motoran. Kalau misalnya sembarangan orang motoran mungkin helmnya nggak yang ini gitu, karena merasa tidak membutuhkan. Tetapi kalau melihat dari fiturnya gitu ya, dari kenyamanan, terutama dari harga gitu, ini untuk yang specialty goods seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke produk diferensiasi. Kalau tadi kita udah ngelihat klasifikasinya, kita akan melihat bagaimana produk itu membedakan dirinya dengan yang lain. Misalnya dari formnya, bentuk. Mungkin ada yang kemasan ini, ada yang kemasan ini, ya kan? Bermacam-macam kan? Nah, itu dia berusaha membedakan dirinya dengan yang lain berdasarkan bentuknya. Lalu yang kedua adalah feature-nya. Oke. Saya jadi feature lensa 2 kayak gini. Dulu ini menjadi sebuah pembeda gitu ya, karena itu menjadi fitur khusus. Lalu selanjutnya pembedanya adalah kostumisasi. Jadi nggak sembarang produk itu bisa di customize. Biasanya yang bisa di customize itu barang-barang yang luxury ke atas. Contohnya kayak ini Porsche. Jadi kalau kalian beli Porsche atau Ferrari ya Lamborghini kayak gitu ya ke atas. Nah itu kalian bisa pesan sampai detailnya gitu ya. Jadi gagangnya gimana, terus habis gitu interiornya seperti apa, lampunya interior kayak gimana gitu ya, kulitnya seperti apa, motifnya seperti apa. Nah seperti itu. Dia berusaha membedakan produknya dengan pelayanan kustomisasi. Oke seperti itu. Selanjutnya ada juga performance quality. Dia berusaha membedakan dirinya, produknya gitu ya, daripada yang lain dengan kualitasnya. Kita terkenal terkenal kuat gitu dibanding yang lain, contohnya kayak gitu. Terus habis itu ini quality, lalu ini durability misalnya. Dia spesialisasi, misalnya ini laptop ya, ini kalau kalian lihat mungkin gambarnya ini kayak laptop tapi kok kayak koper. Ya memang ini laptop durable ya. Jadi ini adalah laptop biasanya buat militer atau buat science gitu ya. Jadi dia bisa tahan suhu minus, dia bisa tahan suhu sangat tinggi, dia tahan bantingan kayak gitu. Jadi emang khusus dia mendiferensiasikan dirinya daripada laptop yang lain itu dari sisi durability-nya kayak gitu. Memang dikhususkan seperti itu. Oke, selanjutnya reliability lah, ini kok sama. Ya karena biasanya gitu ya, bisa dibenerin dan sebagainya. Bisa juga dari stylenya, dia berusaha membedakan dari style. Ini ballpoint nih. Nah kalau kita ngelihat dari review, kira-kira apa yang membedakan? Tadi yang bikin unik itu apanya? Bisa lihat ke belakangnya kan. Nah itu berarti diferensiasi apa? Diferensiasi feature-nya. Lalu yang kedua yang namanya helm biasanya stylenya, dia unik daripada yang lain. Ada kacanya nih di belakang kayak gitu. Oke seperti itu. Nah ini kan produk diferensiasi ya. Diferensiasi dari macam-macam produk yang kelihatan misalnya reliability dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau misalnya yang tentang service gitu ya. Kita akan bahas minggu depan. Kita bahas minggu depan untuk servisnya. Oke. Ini ada sedikit tambahan aja. Ada sales versus profit. Beda ya. Sales ada penjualan, profit ada keuntungan. Cost-nya. Nih. Kira-kira kira-kira salesnya lebih tinggi mana? Kira-kira profitnya lebih tinggi mana? Bahan bakunya untuk bikin sekian. Bahan baku contohnya untuk bikin sekian. Harganya sekian. Ini ya sekian. Profitnya, lihat nih. Berarti tinggi mana salesnya? Angkanya lebih banyak ini daripada ini. Itu ya. Tetapi secara margin ini sampai 300%. Sedangkan ini 75%. Oke, ini sedikit pengetahuan aja. Nah, dari margin tersebut
kita bisa membedakan produk-produk gitu ya. Seperti ini, ada core products, staples goods, specialties goods, atau convenience item. Sebenarnya kayak gitu aja, sama seperti yang tadi ya. Kalau ngelihat dari review, berarti dia masuknya di yang specialties produk karena dia ada fungsi-fungsi tertentu. Penempatan marginnya itu juga ikutin pricingnya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini kan khusus untuk orang-orang pro gitu ya. Nah, sehingga harganya biasanya lebih tinggi kayak gitu. Oke, sekarang kita put it all together ya. Jadi seluruh informasi yang tadi, berarti review itu ya, klasifikasinya, tangibility-nya durable goods, shopping habits-nya itu untuk orang yang spesial khusus itu ya. Based on gross margin-nya dia specialties product. Sedangkan diferensiasinya dia berdasarkan features and style. Pertanyaannya adalah bagaimana berarti kita menjual produk ini, menempatkan produk ini seperti apa. Kita udah tahu karakternya produknya seperti ini. Kita udah tahu shopping habits-nya yang beli ini seperti apa. Kita udah tahu gross margin-nya gitu ya. Terus udah tahu feature, oh ini keunggulannya feature-nya sama style-nya. Berarti cara menjualnya gimana? Berarti kan kita harus mengarahkan ke orang yang pro. Berarti gimana masukin ke majalah biker biasanya kayak gitu. Karena dia emang khusus, dia segmented banget ini jualannya kayak gitu. Itu maksudnya dari bagaimana cara jual produknya. Karena ini nanti akan menjadi tugas kalian juga. Nah, sekarang aktivitas kalian di pertemuan ini pertama adalah pilih produk dulu. Bebas produknya apa, pilih dulu. Terus kemudian nggak boleh sama ya antar dalam satu offering. Terus kemudian analisa strategi produknya, sama bikin yang kayak ini tadi. Bikin kayak gini masing-masing ya. Nah, udah. Begitu udah, lalu tentukan bagaimana cara menjual produk tersebut. Karena tiap produk nanti akan strategi produknya berbeda. Berarti nanti cara jualnya juga akan berbeda. Seperti itu. Oke, nanti kalian kerjakan di dokumen. Terus ini misalnya tadi ya put it all together-nya sudah. Terus habis itu kalian deskripsikan maksudnya di atas sama cara jualnya kayak gimana. Terus kalian submit catatan tugas kelompok. Oke, batas pengumpulannya adalah H-2 pertemuan berikutnya. Gitu aja kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.